sobat-sobat yang dikasihi Kristus. Kali ini saya Brigita Herda siswi Tantri dengan NPM 21542210004 akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus di perut ikan. Wah, kalian tahu nggak sih kisah itu tertulis di mana? Aku bantu jawab ya. Kisah itu tertulis di kitab Yunus pasal 1 sampai 3. Jadi langsung aku cerita ya. Di suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Demikian, bahwa bangunlah dan pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus sudah bersiap melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar perjalanannya dan langsung berangkat ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut dan terjadilah badai, sehingga kapal itu hancur terpukul. Awak kapal menjadi takut sambil berteriak-teriak dan membuang segala peralatan yang ada dalam kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendatangi Yunus. Bagaimana kamu mungkin tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berseru kepada Allahmu. Barangkali Allah akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu-satu, marilah kita membuang undi. Lalu kita tahu siapa yang mengakibatkan semua ini. Lalu Yunus mendapatkan undi itu dan berkatalah kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Dari mana bangsanya dan dari mana asalnya? Lalu Yunus menjawab, saya seorang Ibrani. Allah yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lalu ada yang bilang, laut sudah bergelora. Salah satu awak kapal marah-marah. Lalu bilanglah dia, berserulah awak kapal itu kepada Yunus, lalu akan kuapakan kau agar laut ini tidak marah, tidak bergelora. Nah, langsung Yunus bilang, campakkanlah aku sama seperti ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami. Bahwa karena akulah badai besar itu datang. Lalu awak kapal membawa ke darat, sebab laut semakin bergelora. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa membuang orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya ke laut. Lalu laut itu berhenti badainya. Orang-orang itu langsung takut kepada Tuhan, serta mengikrarkan, maka atas penentuan Tuhan, Nabi Yunus sudah dikorbankan. Yunus tinggal di perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu Yunus berdoa, aku berseru kepada Tuhan yang menjawab aku, dan tengah-tengah dunia orang mati Engkau dengarkan suaraku. Engkau melemparkan aku ke tempat
yang jauh ke pusat lautan. Aku tenggelam ke dasar laut. Dan sampailah doaku keselamatan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, dan ikan yang memakan Yunus itu memuntahkan Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah kota yang mengagumkan. 3 hari perjalanannya ke sana. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu dan langsung berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai di kota Niniwe, lalu atas perintah raja dan pembesarnya, haruskah semua manusia dan ternak berseru keras kepada Allah, berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik dewasa maupun anak-anak menggunakan kain gabung, yakni mereka berbalik tingkah lakunya dari yang jahat, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Terima kasih.